Halo anak-anakku kelas 2. Apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Salam jumpa dan salam sehat dari ibu. Tetap semangat dan selalu berdoa ya nak, memulai dan mengakhiri setiap pelajaran dan kegiatan kita. Oke anak-anakku yang baik, pada saat ini kita akan belajar agama, yaitu dari bab 2, peran teman. Dalam peran teman ini nanti kita akan membahas tentang 1, bermain bersama teman, yang kedua bekerja sama dengan teman. Maka mari kita lihat, yang pertama adalah bermain dengan teman. Oke anak-anakku yang baik, sebagaimana seorang anak kita mempunyai teman, bagaimana peran mereka? Dalam bab ini nanti akan kita pelajari tentang peranan teman dalam kehidupan kita. Karena banyak hal yang tidak dapat kita lakukan sendiri, maka kita dikatakan makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu kita sangat membutuhkan bantuan sesama kita. Allah menciptakan manusia untuk saling bekerja sama dan melengkapi. Setiap anak pasti suka bermain, karena bermain dapat menenangkan hati. Bermain artinya suatu kegiatan yang sangat menyenangkan hati. Banyak bentuk permainan yang disukai oleh setiap anak. Pertama adalah kelereng, permainan layang-layang 2, 3, gobak atau sodor, 4, peta umpet, 5, dakon atau congklak, 6, balap karung, 7, enggrang, 8, ular naga, dan 10, lompat tali. Masih banyak lagi permainan nak. Oke, apa tujuan bermain itu? Apa manfaat dari bermain? Manfaat bermain berarti menstimulasi perkembangan dan pertumbuhan otak. Maka dengan bermain itu nak, maka kita dapat mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan otak, berpikir kita di sana ya. Itu manfaat bermain. Yang kedua, memperbaiki kecerdasan, pemahaman dan daya ingat. Maka dengan bermain ini kita akan memicu untuk mengingatkan daya ingat kita. Karena banyak nanti hal-hal yang perlu kita ingat dalam permainannya. Nah, yang ketiga, memicu berpikir kreatif. Maka dengan bermain, maka sangat kreatif sebenarnya nak. Maka otak kita dipicu ya dengan kreatif. Contoh bermain mobil-mobilan, bermain engklak, bermain lompat tali, bermain dragon, dan masih banyak lagi. Maka pikiran kita harus kreatif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bahasa. Ya, dengan meningkatkan kemampuan bahasa ini berarti kita mampu mengolah bahasa itu, mengeluarkan kata-kata dari mulut kita dengan bahasa kita sendiri. Lalu apa lagi manfaat bermain? Membuat hati bahagia, membuat hati gembira, membuat hati senang. Maka kalau kau lihat nak, atau kau bermain dengan teman-temanmu, pasti kamu sangat bahagia dan gembira ya. Lalu yang keenam, kemampuan mengelola emosi. Maka dengan bermain itu anak-anakku yang baik, maka kamu boleh menahan emosi, tidak mudah lagi marah atau tidak mudah lagi jengkel, karena kamu sudah bisa mengolah emosi dengan bermain. Lalu yang ketujuh adalah menyehatkan ya, menyehatkan badan kita. Dengan bermain kita bergerak, maka badan kita itu bergerak dan juga sangat menyehatkan badan kita. Lalu yang ke-8 adalah mengajarkan pelajaran hidup ya. Dari bermain itu boleh kita mempelajari pelajaran hidup ya. Ya, yang sabarlah bermain, berteman, boleh mengolah emosi dan tidak marah-marah kalau kalah. Apa sikap yang harus kita bangun dalam bermain? Yang pertama itu saling menghargai dan menghormati. Maka kita harus menghargai teman kita, jangan suka-suka kita kepada teman. Yang kedua, menjalankan permainan dengan jujur ya. Maka jangan kamu tidak jujur dalam permainan. Udah kalah kamu bilang kalah atau menipu kamu dalam permainan, itu tidak bagus. Yang ketiga adalah sportif. Bila kalah harus mengatakan kekalahan, jangan mengatakan aku menang padahal kalah, itu sportif. Lalu yang keempat adalah tidak memaksakan kehendak. Jangan kau paksa temanmu dengan kehendakmu sendiri ya, itu tidak boleh. Lalu yang kelima, tidak pilih-pilih teman. Maka jangan pilih-pilih teman kalau bermain. Kawani semua temanmu itu sikap-sikap dalam permainannya. Lalu berikut, adil. Itu tadi sama dengan tidak pilih-pilih teman, maka kamu adil.
Jangan karena itu abangmu, kakakmu maka kamu temani, karena itu satu margamu. Enggak, semua temanmu di SD Budi Mulyo 2 itu nak harus kamu kawani saat bermain. Itulah manfaat bermain. Oke. Di sini nanti kita akan melihat nak apa yang harus dilakukan dalam kerjasama ini, itu dalam bermainnya. Kisah Daud dan Yonatan ini menunjukkan suatu persahabatan antara Daud dan Yonatan. Ya, Yonatan ini ayahnya si Saul. Maka Yonatan dan Daud ini adalah saling mengasihi seperti dirinya sendiri. Lalu dari pelajaran Daud ini kita mengambil sikap salah satu contoh yang patut untuk ditiru dalam hidup kita. Yonatan adalah seorang yang baik hati dan rela berkorban serta mau berbagi kepada Daud. Dia tidak cemburu kepada Daud atas prestasinya. Maka anak-anakku yang baik, jangan pernah cemburu kepada temanmu pernah prestasi karena temanmu menang dalam permainan. Tapi yang kamu pupuk adalah kamu harus bisa seperti temanmu dengan belajar bersungguh-sungguh. Ya, kita lihat kisah Daud ya, yang tertulis dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan 5. Daud dan Yonatan saling mengasihi. Yonatan tidak pernah cemburu kepada Daud atas prestasi Daud, malah sangat senang dengan prestasi Daud ya. Maka marilah kita contoh itu anak-anak ya, anak-anakku yang baik, contohlah si Daud. Dan sudah buat tadi bermacam-macam apa permainan-permainan, apa makna permainan, dan apa sikap-sikap dalam bermain. Maka pertanyaan ibu buat nanti ibu ketik ini ya. Yang pertama adalah tuliskanlah sikap-sikapmu dalam bermain. Yang kedua, tuliskanlah 7 makna dari bermain. Lalu 3, apakah yang dimaksud dengan bermain? 4, apakah contoh atau teladan yang dapat kamu ambil dari kisah persahabatan Daud dan Yonatan? Sekian dan terima kasih. Selamat belajar anak-anakku yang baik.